kekuatan yang menghangat dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, bubuhlah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, bubuhlah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jangan terus bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan yang menghangat dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, selalu mencukupkan akan segalanya. Haleluya. Ratakan tanah bergelombang, bubuhlah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jangan berdoa betul jadilah dengan Tuhan. Jangan terjadilah dengan Tuhan yang beri kekuatan yang menghangat dan menopang. Jangan lelah bekerja bersamamu Tuhan, Tuhan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, menjadi siap dibangun iman. Ratakan tanah bergelombang, berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Tuhan, shalom. Shalom. Selamat hari Minggu. Mari kita beribadah, mari kita beri yang terbaik buat Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita akan berdoa. Bapa kami dalam sorga, pada pagi hari ini kami bersyukur atas kasih setia-Mu, kebaikan Tuhan dalam hidup kami, yang selalu kami rasakan, yang selalu kami alami dalam hidup ini, bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Engkau Allah kami yang setia, Engkau sumber kekuatan kami, Engkau penolong kami yang sejati. Terima kasih banyak Tuhan. Oleh sebab itu bersama dengan umat-Mu, kami datang siap memuji dan menyembah Tuhan. Tidak ada yang lain selain Tuhan di dalam hati dan pikiran jiwa kami. Oleh sebab itu isi kami Tuhan dengan Roh-Mu. Kami rindu bertemu dengan pribadi-Mu, karena kami perlu pribadi Tuhan yang kami perlukan dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap memuji dan menyembah Tuhan. Bertahtalah di tempat ini, berkaryalah di tempat ini, bertata dalam setiap pujian penyembahan kami, karena kami mau, kami menikmati pribadi-Mu, dan kami pulang membawa Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami siap menyembah Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya mari sama-sama katakan amin. Haleluya. Mari Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita semua bangkit berdiri. Kita memuji bersama-sama.
mari kita tetap memuji Allah kita yang besar. Haleluya. Allah yang kita sembah adalah Allah yang setia. Amin. Yang setuju dengan saya, angkat tangannya, lambaikan di hadapan Tuhan, katakan benar Tuhan, Engkau Allah kami yang setia. Haleluya. Haleluya.
Allah Bapa kami bertahta di dalam kerajaan sorga, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Datanglah kerajaan-Mu Tuhan Allah kami yang hidup, Tuhan Allah kami yang kudus, Tuhan Allah kami yang bertakhta di dalam kerajaan sorga dalam segala kemuliaannya. Bukakanlah tingkap-tingkap langit-Mu, dan Allah Bapa curahkanlah Roh-Mu yang kudus. Curahkanlah Roh Kudus bagi kami, memenuhi kami yang lemah ini, memenuhi kami yang dari tanah ini. Urapilah kami, penuhilah dan baptis kami dalam kepenuhan Roh Kudus Tuhan, supaya yang lemah dikuatkan, supaya kami diberikan roh pengertian, roh pengenalan akan Tuhan, adalah Roh Kudus yang membimbing pikiran kami, yang membimbing hati kami ke dalam kebenaran-kebenaran Tuhan, ke dalam jalan-jalan-Mu ya Tuhan. Yesus Kristus anak Allah yang bangkit dari antara orang mati, yang bangkit mengalahkan maut, Engkaulah yang menopang kami, Engkaulah Tuhan yang setia, yang menuntun menemani hari-hari kami, sehingga jiwa kami tidak kosong, jiwa kami, pikiran kami tidak cemas, dan kami tidak memiliki ketakutan, karena Yesus Engkaulah Tuhan yang sudah melewati maut, menjadi Tuhan yang selalu memberikan jawaban dalam hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, jamahlah kami, buanglah hati yang keras, hati yang bodoh. Dalam nama Yesus berikanlah kami roh pengertian, roh pengenalan akan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa dan kami bersyukur untuk firman-Mu yang hidup. Haleluya, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom. Yang semangat dong, shalom. Haleluya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ya, beberapa minggu ini kita mendengar berita tentang gempa yang ada di Cianjur. Semua orang pasti memiliki rasa khawatir, rasa cemas ketika harta benda hilang satu persatu ya, usaha hancur ya. Kalau kita melihat kesedihan saudara-saudara kita, orang-orang yang dikasihi mati, dan segala sesuatu begitu cepat terjadi sehingga tidak ada bekas, tidak ada kesempatan. Nah, kalau kita melihat ini, maka yang datang dalam kehidupan manusia itu kekhawatiran, rasa takut, terus yang kita cari ini untuk apa, yang kita kerjakan ini untuk apa, yang kita hasilkan, yang kita kumpulkan untuk apa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, nah hari ini kita mau, ketika Tuhan berfirman dan mengatakan kepada Adam, usahakanlah bumi ini. Itu kata yang digunakan, usahakanlah bumi ini. Kata yang digunakan itu abad. Abad itu turunannya abados. Abados itu artinya apa, saudara yang dikasihi oleh Tuhan? Adalah menyembah. Segala sesuatu yang engkau lakukan, segala sesuatu yang engkau kerjakan, lakukanlah itu seperti untuk Tuhan, bukan seperti untuk manusia. Nah, saudara, ini supaya menolong kita, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, supaya kita jangan menjadi hamba-hamba yang menghambakan dirinya. Karena kita, saudara, rela kita meninggalkan keluarga asal dapat uang, asal dapat gaji lebih, asal dapat uang tambahan, asal dapat harta, asal bisa nanti beli ini, asal bisa nanti punya ini. Kita diperbudak,
kita diperhamba. Nah, ketika saudara diperhamba, ketika saudara diperbudak hanya untuk mengejar ambisi-ambisi jasmani kita, ambisi-ambisi daging kita, saudara percayalah satu saat semua itu akan mengecewakan engkau dan meninggalkan engkau. Dan untuk siapa yang kau cari itu semua? Karena Allah punya konsep, ketika Allah berkata kita mengusahakan, kita memang disuruh Tuhan mengusahakan bumi dan segala ciptaannya. Itu adalah sebagai praktek kita untuk tetap menyembah Tuhan dalam segala setiap aspek kehidupan kita. Saudara, tema hari ini adalah bekerja itu adalah menyembah Tuhan. Berusaha itu adalah sebuah turunan dari dari tindakan iman kita yang menyembah, yang tetap menyembah Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita menyembah Allah dalam 2 jam di gereja ini adalah sebuah praktek agamawi, saudara. Yang menyanyi, mengangkat tangan, ini adalah sebuah praktek dari liturgis kita kepada Allah. Tapi ketika saudara bekerja, apakah engkau diperhamba Tuhan ketika engkau bekerja? Ketika engkau sedang berusaha, ketika engkau sedang bekerja, apakah engkau menjadi hamba Tuhan yang dipakai Tuhan, yang diurapi Tuhan, yang berlaku benar untuk Tuhan dalam setiap yang kita kerjakan, apapun itu pekerjaannya. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, inilah yang harus kita pahami. Karena setiap dari pekerjaan itu selalu ada panggilan Allah. Betapa banyak orang lelah, betapa banyak orang susah pikirannya, stres pikirannya dengan segala kesibukannya, dengan segala pekerjaannya. Betapa banyak masalah rumah tangga kita dengan segala pekerjaan kesibukan kita. Sebenarnya tidak untuk melahirkan stres. Pekerjaan itu bukan untuk melahirkan kita tambah sakit, tapi karena kita bekerja hanya untuk memenuhi, kita perbudak hidup kita letakkan diri kita di setiap pekerjaan itu hanya untuk kita punya benda-benda, punya harta-harta, sehingga kita stres, sehingga kita kadang-kadang berpikir, hidup ini hanya untuk kerja, hidup ini hanya untuk cari uang, waktu-waktu kita habis, waktu untuk anak tersita, waktu untuk keluarga tersita, waktu untuk makan tersita, waktu untuk istirahat tersita, hanya untuk memikirkan, dan kita perbudak diri kita di situ. Inilah yang membuat kita capek, ini yang membuat kita letih. Ini yang membuat kita, saudara, kehilangan arti dari menyembah, arti dari menyembah Tuhan. Sehingga manusia, sehingga kelegaan, sehingga damai, sejahtera dan sukacita tidak pernah menjadi harta di dalam jiwa kita. Saudara, kita tidak sehingga kita selalu dibayang-bayangi, saudara. Betapa susahnya. Inilah yang mau kita baca dulu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kitab Kejadian pasal yang kedua, ayatnya yang ke-15. Kejadian pasal 2 ayat 15, 1, 2, 3. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Saudara, Taman Eden inilah pusat. Taman Eden ini adalah hadirat, the presence of God, saudara. Disinilah Allah menempatkan manusia.
yang akan mengusahakan. Saya tidak melarang kita berusaha. Saudara, saya tidak larang saudara bekerja. Tapi engkau sendiri harus berada di tempat yang diletakkan Tuhan. Dan jangan engkau meninggalkan apa itu the presence, hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan bukan hanya 2 jam di gereja ini, saudara. Hadirat Tuhan tempat di mana Tuhan berdaulat, Tuhan memerintah, Tuhan berkuasa. Amin. Bukan kita yang berkuasa, bukan kita yang sok pintar, bukan kita yang memutuskan, bukan kita yang kita andalkan. Ya, jangan salahkan Tuhan. Kalau engkau meninggalkan hadirat Tuhan, engkau melakukan dengan keputusanmu, engkau kerjakan dengan keputusanmu, engkau kerjakan, engkau lakukan, engkau usahakan, semua dengan caramu. Sehingga akhirnya semuanya menjadi sebuah tanda tanya. Capek aku Tuhan. Ya, betapa kita sering mengeluh dan kita berkeluh kesah. Memang uang kau dapatkan, tapi kau melakukan itu semua di luar dari hadirat Tuhan. Oh, aku berdoa. Saudara, engkau memang hari ini aku berdoa, memang kuserahkan seluruhnya. Tapi yang Tuhan mau adalah the presence of God. Apakah engkau benar-benar adalah orang yang mengendalikan hidupmu? Engkau yang mengendalikan seluruh aktivitas hidup itu bersumber dari hadirat Allah. Saudara, apa itu hadirat Allah? Hadirat yang membawa kelegaan, hadirat Allah yang membawa kemenangan, sehingga Tuhan berkata, engkau lebih daripada pemenang. Sekalipun dalam masalah berat, engkau bisa lebih daripada pemenang. Sekalipun dalam sakit penyakit yang berat, engkau bisa lebih daripada pemenang. Sekalipun engkau dilanda kerugian, engkau bisa lebih daripada pemenang. Engkau sukacita. Itu tandanya engkau ada dalam hadiratnya. Amin. Itu tandanya engkau dalam hadiratnya. Bukan marah-marah, bukan stres, langsung kecewa, langsung menyalahkan kiri kanan. Nah, kita selalu mengendalikan hidup kita menurut cara kita. Tapi di sinilah Tuhan mau mengendalikan. Di Taman Eden inilah, di tempat di mana Allah berada, di tempat di mana Allah hadir, engkau mengusahakan semuanya ini. Itu makanya ketika Adam berdosa, Tuhan usir dia dari Taman Eden. Karena Taman Eden itu hadirat Allah. Makanya setelah Adam keluar dari Taman Eden, dengan susah payahmu engkau akan berusaha. Dengan susah payahmu engkau akan bekerja mencari nafkah. Dengan susah payahmu, dengan berkeringat engkau akan melakukan kebutuhan hidupmu. Dan Hawa engkau akan sakit ketika engkau melahirkan. Itu terjadi di luar Taman Eden. Di Taman Eden Allah tidak bilang begitu, usahakanlah. Tapi di luar Taman Eden Allah berkata, dengan susah payah engkau akan bekerja. Dengan susah payah engkau akan berusaha. Dengan susah payah, dengan sakit yang luar biasa, engkau akan melahirkan. Itu setelah Adam dan Hawa di luar Taman Eden. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, ya, jadi berdoa belum tentu membuat saudara berada dalam hadirat Allah. Yang menentukan saudara berada dalam hadirat Allah apabila Kristus Tuhan adalah pusat kehidupan, adalah Tuhan yang hadir.
tidak hanya sebagai penunggu hidupmu, tapi penguasa hidup kita. Amin. Saudara, dia tidak hanya duduk, hanya mendengar-dengar doa kita, hanya mendengar-dengar permintaan kita, tapi dia Tuhan yang berdaulat, yang berkuasa di bumi dan di surga. Makanya kalau saya berdoa, saya selalu bilang begini: Tuhan Yesus yang bangkit dari antara orang mati, Tuhan Yesus yang bangkit, yang mengalahkan maut, itu saya banggakan. Itu saya proklamasikan, saya banggakan kepada iblis. Karena itulah satu-satunya yang membuat iblis gentar. Karena kuasa maut sudah dikalahkan. Bukan masalah kaya dan miskin yang saya minta sama Tuhan. Ya, saudara, saya nyatakan itu kepada setiap rasa, Tuhanku yang bangkit dari antara orang mati, Tuhanku yang sudah mengalahkan maut dan dia naik ke surga. Itulah Tuhan yang memberi kemenangan dalam hidup kita. Amin. Saudara, dia berada di tempat itu. Itu makanya saudara, kalau saudara hari ini datang untuk menyembah Tuhan, tinggalkan semua tetek bengek kita. Yang kita cari adalah hadirat Allah. Bagaimana ada kelegaan. Jangan lagi pulang dari gereja dengan pikiran yang suntuk. Amin. Saudara, pulanglah dengan kelegaan. Karena ketika kita pulang, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikul aku yang kupasang. Karena aku rendah hati dan lemah lembut. Saudara, Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 20. Kita baca bersama-sama Kisah Rasul pasal 3 ayat yang ke-20. Ya. Sama-sama kita baca 1, 2, 3. Agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus. Amin. Ini Tuhan mendatangkan waktu kelegaan. Ini penting. Ini berita yang saudara perlukan. Segala sesuatu bisa menimpa muka bumi. Segala sesuatu bisa terjadi dalam sekejap. Segala sesuatu bisa menimpa tanpa diduga, baik musibah, baik bencana, baik penyakit, baik apapun. Tidak ada yang bisa menolak masalah terjadi. Tidak ada yang bisa satupun yang kita yang menolak ketika penyakit itu datang. Tapi yang saya butuhkan hari ini bukan teriak-teriak supaya kita dihindarkan dari pencobaan. Yesus yang diutus oleh Allah, dialah yang membawa kelegaan. Artinya apa? Yesus ini menjadi kebutuhan jiwa, bukan kebutuhan jasmani. Kelegaan itu kebutuhan jiwa. Hauskah jiwamu? Rindukah hatimu kepada Tuhan? Nah, itu yang saudara perlu pertanyakan, buat tanda. Rindukah? Apakah kita hari ini datang karena hari Minggu sebagai sebuah kewajiban, tapi engkau datang dengan kerinduan supaya jiwamu diisi oleh Tuhan? Tuhan tidak pernah janji tidak akan ada badai gempa. Tuhan tidak pernah janji hanya ada hujan saja atau panas. Tapi Tuhan Yesus sendiri berjanji, aku datang untuk memberi kelegaan. Karena yang Tuhan cari kebutuhan jiwa. Tapi kita terbalik. Kita berlomba-lomba mencari kebutuhan jasmani. Ya, saudara,
Saudara, belum terlalu lama Indonesia mengalami likuifaksi di Palu, tanah bergerak. Nah, kita sekarang sudah mengalami lagi di Cianjur, dan akan selalu banyak. Dan kita bukan makhluk-makhluk beragama. Tuhan marah, bumi sudah tua, Tuhan sudah murka karena ada dosa ini, karena ada dosa ini. Tuhan mengasihi kita sekalipun kita berdosa, bukan karena Tuhan, bukan karena jengkel sama kita. Jangan kita pakai sentimen-sentimen itu antara Tuhan. Misalnya saudara tiba-tiba kecelakaan, iya, aku tadi terjatuh kesenggol becak di pasar. Kenapa? Itulah kau tadi pagi kau lupa doakan. Terus kalau lupa doa, terus Tuhan marah. Awas nanti aku ke pasar serempet kau. Itu kan cara orang menilai Tuhan menurut agama. Ya, terus kita sakit, gak sungguh-sungguh, apa yang salah ya Tuhan? Karena aku begini, karena aku begitu. Saudara, manusia kehilangan Allah. Ya, kalau saudara bekerja dalam hidup ini, saudara bekerja dari Taman Eden, saudara memulai dari hadirat Tuhan, saudara bergerak dari pusat di mananya Allah, saudara akan bisa mengelola alam ini. Amin. Ya, itu makanya dikatakan dalam Kolose 3:23 itu, saudara. Tuhan sebagai motivasi, Tuhan juga sebagai tujuan. Saudara, walaupun engkau bekerja digaji orang di perusahaan orang, Tuhan kata Tuhan, bekerjalah seperti untuk Tuhan. Itulah. Jadi engkau bekerja gak lupa sama Tuhan. Engkau bekerja tidak jadi meninggalkan Tuhan, tidak abai. Saudara, karena semua yang saya lakukan ini untuk Tuhan. Ya. Nah, kita kan perlu memasang sebuah tujuan, saudara. Sebenarnya kalau kita lakukan itu hanya untuk diri kita, pribadi kita, mengamankan ekonomi kita, itulah kesalahan-kesalahan yang selalu kita buat. Kita nggak punya tujuan kepada Tuhan. Kita nggak di-drive, kita nggak dikendalikan oleh Tuhan. Kita nggak kita itu nggak dipimpin oleh Tuhan dalam setiap keseharian kita. Kita hanya minta Tuhan lindungi aku. Yang saya lakukan ini untuk siapa? Untuk Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ya, untuk mempermuliakan nama Tuhan. Semalam saya cerita, saya dengan istri saya kedatangan seorang hamba Tuhan. Sudah lama dia tahu saya, kenal gitu, tapi belum sempat ketemu. Udah sekitar 20 tahun cerita dia. Dan saya juga udah kenal, kalau adik-adik saya kenal, Besta, Bang Bangun, Butet kenal hamba Tuhan ini. Cuma saya tahu dari mereka saja. Kita tidak pernah jumpa. Waktu bapaknya AC meninggal, dia WA saya. Cuma saya waktu itu sedang mimpi baktiar, tidak bisa ketemu. Kami cerita pelayanan. Orangnya mulai dari nol, mulai dari susah, membuat pelayanan anak-anak, mengumpulkan anak-anak, merawat anak-anak, singkatnya panti asuhan. Saya tahu betul pergumulan hamba Tuhan. Jadi habis kami ngobrol-ngobrol di rumah, ya, dia adalah kita makan. Aduh Pak, sebenarnya kami loh yang ngajak makan. Kenapa Pak? Enggak, saya yang ngajak makan. Jadi makanlah kami di orang. Cerita-cerita selesai makan.
Begitu selesai makan, dibayarnya, saya yang bayar. Kata istrinya, bayar. Kita ngobrol-ngobrol sampai ke mobil. Mereka udah pergi, udah masuk mobil, udah jalan. Balik lagi, karena ada mobil gerejanya parkir di situ. Dia baru lihat, oh, dia turun, dia samperin pendeta. Rupanya ada pendeta lain lagi yang makan di sini. Ya Pak Ekel Suwakami, dan ketua DPD GBI Pekanbaru, pulang dari Padang, sehingga setelah saya pun baru lihat, oh iya ada mobilnya dia. Nah kita sama-sama temuin dia di meja makannya, ngobrol sebentar, dah bla bla bla, pamit, bubar kita. Bapak ini pun naik lagi ke mobilnya, udah jalan lagi mobilnya, mundur lagi. Karena dia berhenti mundur, saya bilang sama dia, kita dulu lah, gak enak kita duluan. Turunnya dari mobil saudara, terus dia saya lihat langsung dia di meja kasir. Sampai di meja kasir dibayar. Makanan bapak yang membawa bantuan yang satu mobil lagi. Saya bilang sama istri, bagaimana dia tidak diberkati Tuhan? Itulah orang yang diberkati Tuhan. Saya tahu hidup. Ya, saya mau minta dia nanti khotbah di Natal kita. Kalau dia bisa. Saya cerita sama istri, saya tahu hamba Tuhan. Lihat Mak, dia datang langsung dibayar. Itu hati. Itulah yang saya maksud. Hidup ini untuk siapa? Bisa saja dia pergi kok. Tapi mungkin sekali sampai di mobil, gak enak, gak dibayar. Turun dia. Saya bilang, atasan dia, karena saya tahu hamba Tuhan ini dari susah. Ya, dia bisa bawa staf panti asuhan itu jalan-jalan ke Singapura. Jarang loh saudara. Ada orang yang punya panti asuhan bawa stafnya liburan ke Singapura. Karena oleh-olehnya juga kecipratan banyak. Kami baru pulang dari Singapura. Saya bawa staf panti asuhan. Waktunya refreshing, senang-senang. Udah capek kita ngurusin anak-anak. Inilah yang saya maksud, hidup itu lahir, yang kita kerjakan, yang kita buat, yang kita putuskan itu lahir dari suaranya Tuhan di hati kita. Amin. Makanya ketika Allah berfirman, jangan keraskan hati. Karena ketika lo tidak ada hadirat Tuhan, ngapain Adam tinggal di hadirat Tuhan? Hai Adam, kenapa kau makan buah pohon yang kularang itu? Karena ketika Allah berfirman kepada Adam, jangan kau makan buah itu. Di mana? Di taman. Ngapain Adam harus tinggal di Taman Eden? Kalau firman Allah, ketika Allah berfirman, dikeraskannya hatinya, sehingga apa yang terjadi, Adam jatuh dalam dosa dan diusir. Kau pergi, kau tidak boleh kau ada di Taman Eden. Untuk apa Adam hadir di Taman Eden? Kalau hanya mendengar, tapi hatinya dikeraskan dan tidak melakukan. Bahaya. Itulah tandanya Adam tidak boleh tinggal di Taman Eden. Jangan kita pikir kita sudah berada dalam kehendak Tuhan, tuntunan Tuhan. Padahal setiap firman Allah kita keraskan hati kita dan kita tidak melakukannya. Terus kita masih bisa menyebut nama Tuhan. Kejam Tuhan. Kenapa kau usir Adam? Ngapain dia tinggal di taman ini? Karena yang didengarkan bukan firman Tuhan. Dia jatuh dalam dosa. Nah inilah kekristenan yang selalu kita sepelekan. Nah kita tahu ternyata Adam tidak berada di hadirat Allah.
Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan jatuh. Dan dengan susah, ini kan ya, coba saudara bandingkan ayatnya kan terbalik sekali. Nggak apa-apa kita baca sebentar. Kejadian pasal yang ketiga. Setelah Adam jatuh ke dalam dosa, ayat 17. Ini kan bertolak belakang dengan Kejadian 2 ayat 15 atau dengan Kejadian 1 ayat 27-28. Kejadian 3 ayat 17, lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau, dan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari semakduh. Engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi apa? Tanah. Karena dari situlah engkau diambil, sebab akan kembali menjauh. Mulai hidup ini dari hadirat Tuhan. Amin. Saudara, jangan lagi kita bawa pola pikir, pola hati, pengalaman hidup kita dengan Allah. Makanya kan tadi jelas dikatakan, karena engkau tidak mendengarkan perkataanku, kata Tuhan. Ngapain engkau di Taman Eden? Saudara, jadi untuk menentukan apakah kita memulai hidup kita ini dari pusatnya, dari hadirat Allah, yaitu dimulai dari mendengar. Amin. Mulai dari mendengar. Paksa telinga kita ini untuk dengar firman Allah. Paksa. Saya sekitar 2 minggu ini badan saya kan tidak sehat. Berdoanya susah saya. Dengan kepala yang berat, kepala yang sunut-sunut sampai ke punggung, tidak nyaman sekali. Saya bilang Tuhan, saya doa minta sembuh juga enggak. Tuhan, engkau yang mau dengar firman-Mu aja. Saya setel khotbah, saya setel firman Allah, audio Alkitab, udah. Itu aja saya dengar. Apa kebutuhan? Sembuhkanlah ya Tuhan, sembuhkan. Nggak ada saya merengek-rengek minta. Sampai satu hari anak saya Benaya datang waktu saya tidur. Yang saya rebah-rebahkan, pulang sekolah dipegangnya kepala saya, Tuhan, sembuhkan Papa Benaya. Dalam nama Yesus angkatlah penyakitnya. Ya, dia pulang itu, dia pulang sekolah lihat saya udah tertidur gitu. Begitu diangkatnya tangannya, terasa sekali terangkat juga. Sakit di kepala saya. Saya tidak pernah seperti itu. Tidak pernah. Tidak nyaman dengan. Ya, berat, sakit, senut-senut, mengentak-entak lengkap. Luar biasa Tuhan. Luar biasa. Saya hanya mau dengar aja. Saya putar khotbah, saya dengar. Oh, nggak bisa gitu. Saya dengar suara Alkitab itu. Itu aja saya dengar. Ada batin. Makanya ketika Yesus diberikan kepada kita, ya, Dia memberi kelegaan kepada kita. Amin. Apakah saudara merasakan sebuah kelegaan, sebuah sukacita? Makanya dikatakan mengucap syukurlah dalam segala hal, bersukacitalah. Itu penting, saudara. Bersukacitalah, mengucap syukur itu sama. Sama-sama menandakan engkau mempunyai kelegaan hati. Sama-sama
membuktikan engkau punya ketenangan, kelegaan batin. Itu yang penting, saudara. Karena sinilah pusatnya, saudara, untuk engkau mulai bertindak. Ya, saudara lihat, jangan kita merasa capek sendiri dengan kehidupan ini, lelah sendiri, susah sendiri, sehingga engkau merasa sendiri. Tidak ada yang menemani. Punya pasangan juga tidak ngerti, makanya kita capek. Karena kosong, karena hampa. Nah, kita belajar dari Yesaya pasal yang ke-40. Ini rahasianya yang Tuhan mau bagikan buat kita. Ya, kalau dipikir masalah pekerjaan, masalah tanggung jawab, Yesaya 40 ayat 29, kalau saya lihat sebentar ayatnya. Ayat 28. Ya. Dimulai ayat 28. Ayo kita baca sama-sama Bapak Ibu. 2, 3. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan Allah ialah Allah kekal, yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Ini Tuhan yang saudara terima di hati. Dia menciptakan, mengerjakan langit bumi dari ujung ke ujung. Dia tidak menjadi. Makanya Yesus datang itu beri kelegaan. Susah, stres. Manusia pikirannya dipenuhi dengan segala kesia-siaan. Banyak pun uang yang sudah cari untuk siapa itu. Banyak pun yang kau kumpulkan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, apakah bisa memberikan Tuhan yang bekerja dari ujung bumi sampai ke ujung bumi? Dia tidak lelah. Jadi kalau engkau sibuk, engkau memang pekerja keras, belajar dari Tuhan. Datangkan hadirat Tuhan itu. Tuhan yang tak pernah lelah itu, memang Dia berjanji memberi kelegaan. Amin. Tinggal Dia dalam hidup kita. Sama-sama kita dengan Allah di hadiratnya, in the presence, dalam hadirat Allah. Amin. Jadi saudara, Allah ini berdiam. Di mana Allah berdiam? Di tempatnya. Jiwa dan roh kita itu dari Tuhan. Di situ Dia mau nongkrong. Ayat 29. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi letih dan lesu, dan teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan, berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Jalanilah hidup ini dengan Allah kita itu. Saudara, tetapi bagi saudara dan saya, orang-orang yang menanti-nantikan Allah, jangan kita lebih sibuk dari Tuhan. Capek aku Tuhan, gak bisa berdoa. Capek aku Tuhan, sibuk, banyak kerja, gak sempat baca kita. Tuhan, capek aku semalam gak tidur, gak bisa ke gereja. Nah ini, kita gak pernah siap menantikan Allah. Ya, sedangkan Tuhan saja
selalu menciptakan dirinya untuk bisa kita hampiri kapan saja. Padahal dari ujung bumi ke ujung bumi diciptakannya, dia nggak sibuk, dia nggak bilang capek. Dia selalu hadir untuk kita. Itu sedangkan saya saja belum tentu bisa hadir untuk anak saya kapan dia butuh. Berharga. Tuhan kapan kita mau datang, dia selalu siap mengisi hidup kita. Tuhan kapan kita mau hampiri, dia setia setiap saat mengisi jiwa kita. Amin. Kadang kita saja belum tentu bisa. Anak kita butuh kita, anak Tuhan. Papa capek, besok. Sehingga anak kita pulang dengan kecewa. Dengan Pak bisa antar, pergi aja sendiri. Sedangkan Tuhan kapan kita mau datang, kapan kita mau minta, dia tidak pernah menolak. Dia siap hadir untuk kita. Amin. Karena itu sebenarnya kebutuhan kita. Nyanyikan ini. Tuhan Yesus datang untuk beri kelegaan di jiwa kita. Biarlah Yesus hadir di jiwa kita. In the presence of God, di Taman Eden. Untuk apa kita di sini kalau kita tidak mendengar? Haleluya. Di hadiratmu ku cari wajahmu, yang ku rindu hanya dirimu, pribadi yang mengasihimu. Bukan berkatmu, undanglah hadirat Tuhan. Datanglah dengan kerinduan. Hanya Tuhan yang kita inginkan. Mengikutimu, melangkah dirimu. Oh, sekalipun kau tak menjawab, sekalipun kau tak lepaskanku, namun ku akan tetap menyembahmu dengan sepenuh hati, dengan kerinduan, hanya menyembah Tuhan. Bagiku hanya Kaulah Tuhan, isilah jiwa kami Tuhan. Main dalam hidupku, takkan berhenti, bukan menepimu, takkan ku berhenti menyembah. Haleluya, haleluya. Di hadirat ku cari wajahmu, haleluya. Ku cari wajahmu, hanya dirimu. Hanya dirimu, pribadi yang mengasihiku, pribadi yang mengasihiku. Amin, haleluya. Oh God, hadiratmu Tuhan. Sekalipun kau tak bersemuanya, angkat suaranya, rasakan hadirat Tuhan. Lawatlah kami Tuhan dalam hadiratmu. Ku akan tetap menyembahmu, takkan
hanya Kaulah Tuhanku, tiada Allah lain dalam hidupku. Takkan berhenti, bukan memujimu, takkan ku berhenti menyembah. Haleluya. Oh haleluya. Udahlah Yesus itu. Hatiku rindu menyembah-Mu. Hatiku haus akan Kau. Jiwaku memerlukan Kau, Yesusku. Rasakan kelegaan yang dari Tuhan Yesus. Mulailah aktivitas hidupmu dari Taman Eden. Dari hadirat Tuhan engkau memulai. Dari hadirat Tuhan engkau membuat keputusan. Haleluya Yesus Tuhan. Haleluya. Di Taman Eden Tuhan berkata, hai Adam dan Hawa, usahakanlah kamu, kerjakanlah, lakukanlah. Tapi di luar Taman Eden Allah berkata, dengan susah payah engkau akan mencari rezeki. Saudara mau mulai dari Taman Eden atau engkau mau mulai hidupmu dari luar Taman Eden? Kalau engkau memulai hidupmu, usaha dari hadirat Tuhan, dengarkan firman Tuhan dan lakukan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Saya undang pelayan perjamuan kudus maju ke depan. Roti ini adalah tubuh Yesus, dan anggur ini adalah darah anak domba. Yesus diutus kepada kita supaya Dia bisa memberi kelegaan di batinmu. Walaupun kita tidak kaya, tidak punya uang banyak, tapi Yesus diutus untuk kelegaan di jiwa, kelegaan di batin. Ada sukacita yang melimpah di hatimu kalau engkau mulai hidup ini dari hadirat Tuhan. Saya percaya Tuhan akan buat engkau berhasil dan baik. Jangan sampai kita diusir dari Taman Eden hanya gara-gara kita dengar tapi kita lakukan bukan yang difirmankan. Kita terlalu egois, kita terlalu sombong. Mari kita lembutkan hati kita. Tidak ada yang susah. Tuhan tidak pernah merancang kesusahan. Engkau sendirilah yang membuat kutuk dalam hidup. Bapa, terima kasih. Engkau yang berfirman, Engkau memberi waktu kelegaan, Engkau yang memberi waktu sukacita, Engkau memberikan waktu-waktu kemenangan, waktu-waktu kebahagiaan ketika Engkau mengutus anakmu yang tunggal. Yesus Kristus, itulah kelegaan, itulah kelepasan di dalam jiwa kami dari segala tekanan, dari segala ambisi, dari segala kerakusan, dari segala ketamakan kami sekalipun. Yesus, Engkaulah kebutuhan jiwa kami yang sesungguhnya. Biarlah kami memulai hidup kami dengan hadirat Tuhan.
dengan batin yang penuh kelegaan, dengan jiwa yang penuh ketenangan, melimpah dengan syukur, melimpah dengan sukacita. Hadirlah Engkau Yesus lewat darah anak domba Allah yang sudah dimateraikan menjadi penebus atas segala dosa dan kebodohan kami, atas segala keangkuhan kesombongan kami. Dipatahkan itu oleh darah anak domba Allah yang sudah menebus kami dari segala kesesatan kami. Kau Tuhan, terima kasih, roti ini dikuduskan menjadi tubuh yang tidak berdosa, tubuh yang tidak lagi dikuasai dosa, tubuh Kristus, tubuh yang dikorbankan, supaya kami juga belajar berkorban. Tidak hanya ego dengan kebutuhan kami, tidak hanya ego dengan keperluan kami sendiri. Karena tubuh yang kami makan hari ini adalah tubuh yang dikorbankan. Kedagingan itu memang harus dikorbankan. Kalau Tuhan kasih kita tubuh, harta, kita dikasih Tuhan berkat-berkat jasmani, jadikan itu alat untuk menyembah Tuhan. Jadikan itu korban. Jadikan itu penyembahan. Jadikan itu berkat. Terima kasih dalam nama Yesus. Amin. Kita nyanyikan pujian tadi. Haleluya. Di hadiratmu ku cari wajahmu yang ku rindu, hanya dirimu, pribadi yang mengasihiku. Bukan berkatmu, bukan kebaikanmu yang membuatku mengikutimu, melakukan dirimu. Sekalipun kau tak menjawabku, sekalipun kau tak balasku, sambil merenungkan firman Tuhan yang tertulis, rosti tetap menyembahmu, akan kutuk kebenaran apapun. Bagiku hanya Kau Tuhanku, tiada Allah lain dalam hidupku. Akan berhenti, bukan memujimu, akan berhenti menyembahmu. Di hadiratmu ku cari wajahmu yang ku rindu, hanya dirimu, pribadi yang mengasihi.
Haleluya, bukan berkat-Mu, bukan berkat-Mu, bukan kebaikan-Mu, bukan kebaikan-Mu yang membuatku beriku. Mari kita berdiri Bapak Ibu, kita terima Yesus, biar Dia menjadi pusat kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Sekalipun kau, undanglah Yesus, biarlah hati kita menjadi hati yang selalu dipenuhi kelegaan, ketenangan, sukacita. Sekalipun dunia akan runtuh, sekalipun angin mengamuk, angin ribut, tapi jiwa kita menjadi pusat hadiratnya Allah. Jiwa kita menjadi pusat hadiratnya Allah. Haleluya, sekalipun dunia langit akan runtuh, sekalipun Yesus, Engkaulah Tuhan yang hadir di jiwa kami. Berhenti kapan kami pernah berhenti meninggalkan hadirat-Mu Tuhan. Haleluya, meninggalkan hadirat-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Saudara, tidak TF. Haleluya. Masuk ke F. Kita harus bertangan di hati kita. Lebih baik satu hari di belakang daripada waktu habis 1000 hari di tempat lain, daripada 1000 hari di tempat lain. Undanglah Yesus. Yang kita butuhkan sekarang adalah Yesus sebagai pusat kehadiran Tuhan di dalam jiwa kita. Kita bisa mengusahakan apapun, kita bisa mengerjakan apapun dari pusat hadirat Tuhan. Amin. Lebih baik. Haleluya. Ini doa kita semuanya. Lebih seruan kami Tuhan, satu hari di pelataran-Mu, daripada kita menghabiskan waktu di pesta-pesta, daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu Tuhan, memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup. Haleluya. Dan menikmati semua kemurahan-Mu. Saya beri kesempatan sekali lagi untuk saudara merenungkan firman Allah, karena firman ini adalah Allah. Pastikan hari ini jiwa saudara pulang dengan hadirat Tuhan. Pastikan hari ini kau pulang dengan firman Allah yang kau dengar, supaya kita tetap berada di pusatnya hadirat Tuhan, di kehendak Tuhan di Taman Eden. Di luar Eden engkau akan susah payah dengan hidupmu, akan lelah. Tuhan yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung tidak pernah lelah. Itulah Tuhan yang ada dalam hidupmu. Terimalah firman Allah ini dengan hati, dengan jiwa, dengan batin. Haleluya. Haleluya. Angkatlah roti dalam
di tangan kanan ke atas. Haleluya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan Yesus, bahwa pada waktu malam ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Tuhan Yesus mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Terimalah roti ini menjadi tubuh Kristus yang diutus mendatangkan kelegaan, kelepasan, ketenangan, kemenangan. Haleluya. Mari kita terima dalam nama Yesus. Angkatlah cawan di tangan kanan, angkat ke atas, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Demikian juga sesudah makan, ia mengambil cawan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Terimalah anggur ini adalah darah penebusan, darah perjanjian Kristus yang membayar hidup kita menjadi milik Tuhan. Terimalah anggur ini dalam nama Yesus. Amin. Mari kita bersyukur. Pertahankan Yesus dalam hidup. Jadikan dia Tuhan dan Juru Selamat pribadi yang hadir dalam setiap kehidupan kita. Yesus menjadi Tuhan. Berdaulatlah, berkuasalah, bertahtalah dalam jiwa kami. Yesuslah kelegaan itu. Yesus sendirilah yang menjadi ketenangan. Sekalipun 1000 rebah di sebelah kiri, 10 rebah di sebelah kanan, sekalipun engkau mendengar kabar-kabar buruk, kabar-kabar celaka, engkau tetap diberi kemenangan. Dalam nama Yesus, Tuhan berjanji memberi kelegaan. Tuhan berjanji dia sendiri yang mengisi jiwa. Jangan takut, jangan khawatir, tetap tinggal dalam hadirat Tuhan. Amin. Puji Tuhan, kita akan memberi terbaik buat Tuhan dengan semua yang sudah Tuhan percayakan dalam hidup kita. Mari kita bersama berdoa. Bapa kami dalam sorga, terima kasih untuk anugerah-Mu, perlindungan Tuhan, untuk semua segala rahmat-Mu yang sudah kami terima. Bahkan kami ada sampai di akhir tahun 2022 Tuhan, bukan kuat dan gagah kami, bukan karena hebat kami, semua karena kebaikan Tuhan, semua karena kepercayaan Tuhan, semua karena kasih setia Tuhan. Oleh sebab itu ajar kami semakin memprioritaskan Tuhan, mengutamakan Tuhan dalam hidup kami. Karena tanpa Tuhan kami tidak bisa berbuat apapun. Karena semua yang kami kerjakan adalah kesia-siaan tanpa Tuhan. Tolong kami Tuhan. Dan saat ini kami mau berikan dari semua yang sudah Tuhan percayakan dalam hidup kami, sehingga kami peroleh, kami mau kembalikan. Kami mau kembalikan, kami mau menabur di ladang pekerjaan Tuhan. Kami mau berikan untuk pekerjaan Tuhan. Kami mau menopang pekerjaan Tuhan. Biarlah nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan,
Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya, mari sama-sama katakan amin. Haleluya. Mari kita berikan dengan sukacita, karena Tuhanlah sumber sukacita kita. Haleluya. Lalu kisah kawal. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati seluruh jemaat yang setia mengutamakan Tuhan. Tetaplah setia beribadah sampai Tuhan Yesus datang. Lakukanlah firman Tuhan yang baru kita dengar dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan bagi jemaat yang baru pertama kali beribadah, kami ucapkan selamat datang, selamat beribadah di Gereja Kristus Jawaban Pengkina. Dan mungkin ada yang baru pertama kali. Haleluya. Anda? Saya persilakan untuk berdiri, mungkin biar tahu puji Tuhan. Haleluya. Berdiri dulu ya. Selamat beribadah Ibu ya. Ya. Kami akan membacakan warta jemaat. Untuk kegiatan-kegiatan ibadah seperti kegiatan ibadah sel salo, sel bangkinang, sel lidah untuk sementara ditiadakan, namun kegiatan itu diisi dengan kegiatan latihan persembahan yang akan diberikan pada saat kegiatan Natal. Demikian juga para remaja yang belajar, kegiatan ibadahnya diganti dengan kegiatan
latihan untuk mempersembahkan puji-pujian pada saat Natal nanti. Dan ibadah